Adakah peran teknologi di dalam pengawasan pengamanan saat malam Natal dan Tahun Baru ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Baskaja Podcast kali ini akan hadir dalam kegiatan pengamanan malam Natal dan Tahun Baru di Perempatan PGC Cililitan, Jakarta Timur. Untuk mengenal lebih dekat dengan narasumber yaitu Bapak Ibda Dana Sudarna, SH, kami persilakan untuk memperkenalkan diri. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibda Dana Sudarna, Sarjana Hukum. Saya bertugas di Polsek Kramat Jati dalam rangka mengamankan Natal dan Tahun Baru tahun 2023. Kita melaksanakan berbagai macam kegiatan untuk mengamankan dan melindungi kegiatan masyarakat agar supaya tetap aman dan kondusif. Kegiatan konkret yang kita lakukan adalah memacu pada tur Jawali, pengaturan PAM dan lalu lintas. Nah, untuk itu Kak, adakah peran teknologi yang juga diupayakan oleh polisi dalam pengawasan pengamanan saat malam Natal dan Tahun Baru ini? Untuk peran teknologi yang kita gunakan tentunya sesuai dengan zaman teknologi sekarang ini. Kita tidak menutup kemungkinan ya, karena kejahatan yang dilakukan tidak luput dari teknologi. Makanya kita sebagai Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang khususnya Polsek Kramat Jati, menggunakan teknologi untuk menangkal dan menahan berbagai macam bentuk kejahatan yang ada. Kita upayakan berbagai macam, kita menyayangi dari kejahatan itu sendiri. Ya, utamanya seperti CCTV dan lain sebagainya untuk memantau wilayah kita, mana gerak-gerik kejahatan yang ada agar supaya bisa terungkap. Terutama di malam Tahun Baru ini banyak melibatkan orang-orang di sekitar kita. Ya, alhamdulillah kita mengharapkan agar supaya di wilayah kita tetap aman dan kondusif itu. Berarti teknologi perannya sangat membantu ya bagi kepolisian. Betul. Berapa lama sih waktu persiapan? Kita menyiapkan dari tanggal 22 sampai tanggal 2 Januari. Itu kita persiapkan ya hampir 2 minggu ya. Supaya lebih konkret lagi dalam pelaksanaan pengamanan di wilayah kita. Dan sebelum-sebelumnya memang direncanakan dulu sebelum kita pelaksanaan ini untuk terbentuknya Pospam ini. Unsur-unsur yang dilibatkan itu dari elemen apa saja? Kita bekerja sama dengan instansi yang terkait, Tentara Republik Indonesia, dari pihak masyarakat, ya, pramuka yang kita banggakan ini. Dan selanjutnya P3K dari pihak kesehatan, terutama 3 pilar ya, 3 pilar yang membantu kita dalam pelaksanaan keamanan di wilayah kita ini. Berapa jumlah personil yang ikut serta diturunkan dalam rangka pengamanan ini? Dalam jumlah pengamanan di Polsek Kramat Jati tentu seluruhnya ya. Personil yang kita gunakan bukan hanya yang terpatri di Pospam ini aja, tapi yang di luar kita bekerja sama Sabara, unit Intel, unit lalu lintas ya. Itu yang kita bekerja sama. Dalam hal ini jumlahnya ya hampir 80-an ya, 80 orang itu terlibatkan itu untuk wilayah Polsek Kramat Jati aja. Terbagi beberapa plu agar supaya tercover antara siang dan malam sampai 24 jam. Untuk pembagian tugas-tugasnya bagaimana dari setiap elemen-elemennya? Terbagi 3 plu untuk pelaksanaan setiap harinya tercover ya kegiatan-kegiatan itu. Kita misalnya ada siang maupun malam itu ada untuk pelaksanaan kegiatan pengamanan wilayah. Karena kegiatan di gereja-gereja itu kan ada siang dan malam. Makanya dengan cara bergantian. Iya, cara bergantian pelaksanaannya. Satu regu beberapa orang, kita adakan pengawasan, patroli atau pengamanan di wilayah gereja-gereja yang terutama gereja-gereja yang rawan untuk yang memerlukan pengamanan. Dan untuk pembagiannya APL bersama, setelah itu kita arahkan di setiap tempat atau titik-titik yang rawan kriminal itu. Bagaimana pendapat Bapak tentang keikutsertaan kami dari Pramuka Peduli dan Bayangkara? Memang sangat-sangat membantu bagi kita. Karena kenapa? Mereka mengcover kegiatan kita setiap harinya.
Berarti kehadiran pramuka ini sangat membantu ya Kak? Sangat membantu bagi kita. Ini Kak, sebelumnya apakah sudah diadakan pembekalan sebelum mereka bertugas? Dalam setiap kegiatan tentunya ada pembekalan. Nah, kenapa saya bilang ada pembekalan? Karena setiap kegiatan itu kita memerlukan bagaimana cara tindakan kita melakukan pengamanan. Nah, pembekalan yang kita adakan sebelum-sebelumnya udah ada. Kita adakan pembekalan maupun kita adakan atensi-atensi ke seluruh anggota yang bertugas untuk pengamanan Natal dan Tahun Baru ini, agar supaya mereka tahu kerjanya masing-masing. Saran dan himbauan untuk masyarakat tentang keamanan selama pelaksanaan Natal dan Tahun Baru ini. Saran dan himbauan kami untuk menjelang Natal dan Tahun Baru, saya menghimbau kepada seluruh warga masyarakat untuk tetap menjaga dirinya sendiri dan lingkungannya, agar tetap daerah atau wilayah lingkungannya aman terkendali. Dan jangan lupa, setiap apapun bentuk kejadian, laporkan segera kepada kami. Kami siap untuk menerima dan melaksanakannya. Demikianlah podcast kali ini bersama Bapak narasumber, Bapak Dana Sudana, yang telah panjang lebar menjelaskan. Marilah kita sama-sama menjaga keamanan kita bersama. Mari kita dukung pihak kepolisian. Salam Pramuka.